Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Presti Nadia dari Prodi Informatika kelas D1 semester 3 dengan NIM 2255202073. Di sini saya akan menyampaikan presentasi dari mata kuliah Sistem Basis Data yang diampu oleh Ibu Fitria Apriani MKom yang saya beri judul Rancang Bangun Sistem Shift Kerja Karyawan pada PT Pertamina. Selanjutnya, bagian-bagian yang akan dibahas yaitu 1. Sistem basis data, 2. Sistem shift kerja, 3. PT Pertamina, 4. Flowchart, 5. DFD atau Data Flow Diagram, 6. ERD atau Entity Relation Diagram, 7. Rancangan database, 8. RDBM atau Relational Database Management. Selanjutnya, pada bagian pertama yang akan membahas tentang pengertian sistem basis data. Sistem basis data terdiri dari beberapa basis data, pengguna yang berkolaborasi untuk mengakses basis data, perancang dan pengelola basis data, teknik manajemen basis data, dan teknologi komputer yang memungkinkan pembuatan basis data. Selanjutnya pada bagian kedua yang akan membahas tentang pengertian shift kerja. Kerja shift didefinisikan sebagai ketika pemberi kerja mengubah jadwal kerja reguler untuk tugas-tugas tertentu. Shift kerja secara garis besar dapat dikategorikan menjadi shift kerja pagi, siang, atau malam. Selanjutnya pada bagian ketiga, membahas tentang pengertian PT Pertamina. Eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di Indonesia adalah operasi bisnis utama PT Pertamina. Selanjutnya pada bagian keempat yang akan membahas tentang flow chart. Diagram alir atau sering disebut flowchart adalah diagram yang mewakili langkah-langkah algoritma atau instruksi berurutan suatu sistem. Seorang analis sistem menggunakan diagram alur sebagai bukti dokumentasi untuk menjelaskan gambaran logis dari sistem yang sedang dibangun kepada pengembang. Dengan cara ini, diagram alur dapat membantu menemukan solusi terhadap permasalahan yang mungkin muncul selama pengembangan sistem. Pada dasarnya, flowchart digambarkan dengan simbol-simbol. Setiap simbol mewakili proses tertentu. Garis koneksi juga digunakan untuk menunjukkan hubungan antara satu proses dengan proses berikutnya. Di samping penjelasan berikut ini, terdapat gambar flowchart yang diawali dari start, kemudian menginput data karyawan, data jadwal shift kerja, dan data absen karyawan. Kemudian selanjutnya melakukan proses seleksi shift kerja, dan kemudian melakukan proses penjadwalan shift kerja, dan menghasilkan data karyawan, data jadwal shift kerja, dan data absen karyawan. Kemudian diakhiri dengan N. Selanjutnya pada bagian kelima, yang akan membahas tentang DFD atau Data Flow Diagram. Salah satu jenis model sistem yang menggambarkan bagaimana suatu sistem dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil adalah data flow diagram. Diagram alir data mempunyai manfaat dalam membantu pemahaman sistem bagi pengguna, khususnya bagi individu dengan pengetahuan komputer yang kurang. Berikut ini gambar dari DFD level 0 pada sistem shift kerja karyawan di PT Pertamina, yang meliputi admin, karyawan, pimpinan. Admin menginput data karyawan, data jadwal shift kerja, data absen karyawan ke dalam sistem. Kemudian sistem mengeluarkan laporan karyawan, laporan jadwal shift kerja, laporan absen karyawan. Kemudian karyawan menginput data karyawan dan data jadwal shift kerja ke dalam sistem. Kemudian sistem mengeluarkan hasil laporan karyawan dan laporan jadwal shift kerja. Kemudian sistem memberikan laporan hasil jadwal shift kerja dan laporan karyawan kepada pimpinan. Kemudian pimpinan dapat membaca data absen karyawan. Selanjutnya, gambar dari DFD level 1 pada sistem shift kerja karyawan di PT Pertamina, yang meliputi admin, user, karyawan, dan pimpinan. Pada gambar DFD level 1, yaitu terdapat 1.1 yaitu login, 1.2 yaitu entry data, 1.3 yaitu jadwal shift kerja, 1.4 yaitu hasil jadwal shift kerja karyawan. Selanjutnya pada bagian ke-6 yang akan membahas tentang
ERD, Entity Relation Diagram. Entity Relation Diagram atau ERD merupakan model yang menjelaskan hubungan antar data dalam suatu database berdasarkan objek data master yang mempunyai hubungan. Fungsi ERD memodelkan struktur data dan hubungan antar data dengan mendeskripsikannya menggunakan notasi dan simbol yang berbeda. Terdapat definisi yang antara lain mengatakan dalam bukunya Database in Conceptual Review atau Database dalam Tinjauan Konseptual mengatakan bahwa ERD adalah model data yang dikembangkan berdasarkan objek. Selanjutnya yaitu gambar dari ERD pada sistem kerja karyawan di PT Pertamina yang meliputi karyawan mendapatkan jadwal, kemudian jadwal memiliki absen, dan karyawan melakukan absen. Kemudian user menginput jadwal. Selanjutnya pada bagian ketujuh yaitu membahas tentang rancangan database. Al-Bahra pada tahun 2005 mendefinisikan database sebagai kumpulan data terkadang dalam volume yang sangat besar yang disimpan pada disk magnetik, disk optik, drum magnetik, atau media sekunder lainnya. Database adalah kumpulan data yang belum diproses, biasanya berkaitan dengan satu bisnis. Selain itu, database didefinisikan oleh Nugroho pada tahun 2005 sebagai media yang digunakan untuk menyimpan data. Database adalah kumpulan file atau tabel yang terhubung dan dapat dikontrol sesuai dengan kriteria yang diberikan. Berikut ini adalah tabel-tabel dari rancangan database, yaitu terdapat 4 tabel yang meliputi tabel karyawan, tabel jadwal, kemudian tabel absen, dan yang terakhir yaitu yang keempat, tabel user. Selanjutnya pada bagian ke-8 yang akan membahas tentang RDBM atau Relational Database Management. RDBM merupakan sebuah gambaran model sistem basis data yang terdiri dari baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data tersebut. Berikut ini gambar dari pada bagian ke-8 yaitu RDBM yang meliputi kolom karyawan, kolom jadwal, kolom absen, dan kolom user. Pada bagian kolom karyawan yaitu terdapat ID karyawan yang berperan sebagai primary key, kemudian pada kolom jadwal yang meliputi ID jadwal sebagai primary key dan ID karyawan berperan sebagai foreign key. Kemudian pada kolom absen yang meliputi ID absen yang berperan sebagai primary key. Terima kasih. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.